A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahul firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla walakin kazzaba wa tawalla. Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa'awla. Thumma awla laka fa'awla. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Sahabat sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa bermuwajahah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi awal, menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 golongan
yang dirindukan surga. Tentunya saya ingin menyampaikan, saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud mengajari. Kita sama-sama murid yang butuh bimbingan Allah, dan kita sama-sama belajar di sekolah kehidupan. Sahabat sekalian, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita membahas tentang materi ini, saya akan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua adalah orang yang pandai menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa Ramadan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan untuk umat manusia sebagai petunjuk. Dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dari sini, jadi kita sebagai manusia, kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, sebaiknya, selayaknya kita mengamalkan Al-Quran. Tentunya kita harus mentadaburi, kita harus belajar bagaimana Al-Quran ini mengajari kita. Ada yang berbicara bahwasanya, kalau kita ingin mendengar Allah berbicara kepada kita, maka kita sholat. Tetapi ketika kita ingin Allah berbicara sama kita, maka kita membaca Al-Quran. Di sini Al-Quran harus kita baca secara istiqomah, serta mentadaburi dan mengamalkan. Dari membaca saja, kita harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ada ilmu tajwid dan ilmu yang membuat kita membaca Al-Quran menjadi lebih baik. Maka kita selayaknya belajar untuk ilmu-ilmu itu. Ketika kita sudah pandai membaca Al-Quran, jangan berhenti di situ. Kita harus mentadaburi, serta kita harus mengamalkan, dan berikutnya kita harus mengajarkan. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua adalah orang yang pandai menjaga lisan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Di sini kita belajar bahwasanya pentingnya menjaga lisan untuk senantiasa berbicara yang benar, yang baik. Kenapa? Kalau tidak bisa maka diamlah. Di sini mengandung hikmah bahwasanya dari lisan kita ini akan mengundang kebaikan atau sebaliknya akan mengundang keburukan. Kalau dibahas panjang lebar, maka di sini kita akan menemukan bahwasanya pentingnya menjaga lisan untuk kita selamat. Tentunya didukung dengan hadis yang lain pula, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia-manusia yang selamat adalah manusia yang pandai menjaga lisan. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks ini saya mengutip dari bukunya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam buku yang berjudul Mukasyafatul Qulub, dikisahkan bahwasanya Nabi Musa berdialog kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menjalankan perintahmu. Saya sudah menjalankan ibadah-ibadahmu sesuai yang engkau perintahkan. Dari ibadah-ibadahku, manakah ibadah yang engkau senangi ya Allah? Apakah sholatku? Lalu Allah menjawab, sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Sebab dengan sholatmu, kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikirku? Nah, lalu Allah menjawab, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri.
Karena dengan berzikir, hidupmu, hatimu menjadi lebih bahagia, menjadi hatimu lebih tenang. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, apakah puasaku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, puasamu untuk dirimu sendiri juga. Karena dengan puasa itu, kamu bisa menahan diri dan kamu bisa mengekang hawa nafsu. Kita tahu bahwasanya hawa nafsu ini luar biasa. Kalau kita bisa mengekang dan mengendalikan, insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Lalu Nabi Musa berkata lagi, lalu apa ya Allah ibadah-ibadahku yang engkau senangi? Lalu Allah menjawab, ketika engkau membahagiakan orang yang kesusahan dengan memberi sodakoh, dengan memberi makan, maka itu adalah ibadah yang aku senangi. Sebab ketika engkau memberi makan, membahagiakan orang yang kesusahan, saya ada di situ. Nah, pentingnya kita memberi makan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terlebih sekarang di bulan Ramadan, setiap kebaikan akan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan yang lain, berlipat-lipat kebaikan yang lain. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, orang yang puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah hadis bahwasanya disebutkan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap, rasa harap kepada Allah, maka insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita seperti bayi yang baru lahir. Betapa luar biasanya puasa di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Ketika kita berpuasa dan menjalankan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Baik sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi saya dan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.